Hai, selamat datang di channel Bercerita, tempat di mana kisah-kisah keluarga yang penuh rahasia dan air mata kita ungkap bersama. Bayangin, kamu kerja keras setiap hari, pulang bawa lelah. Tapi istrimu mulai sering pulang malam. Dan saat kamu ikutin dia diam-diam, kamu malah menemukan kebenaran yang lebih pahit dari luka. Inilah kisah Reza, seorang teknisi AC panggilan yang hatinya dihancurkan oleh cinta yang ingin dia perjuangkan sampai akhir. Judul cerita kali ini, Aku Suaminya. Tapi dia kembali ke dunia lama demi keluarganya. Namaku Reza. Aku cuma teknisi AC panggilan. Kerjaan nggak menentu. Kalau cuaca adem, ya sepi order. Kalau musim panas, baru deh rame. Itu pun harus rebutan sama teknisi lain. Penghasilanku bisa dibilang cukup buat makan seadanya, bayar kontrakan, dan beli bensin motor. Tapi ya, kadang masih kurang juga. Kadang makan cuma sama tempe goreng, kadang mie instan. Tapi aku bersyukur, karena aku punya Nisa. Nisa itu istriku. Kami nikah 2 tahun lalu. Dulu dia kerja di tempat karaoke, LC istilahnya. Tapi sejak kami serius, dia ninggalin semua itu. Dia bilang, aku cuma mau jadi istrimu, temani kamu dari nol. Kalimat itu selalu keinget di kepalaku, karena waktu itu aku bener-bener gak punya apa-apa. Cuma modal keberanian buat ngajak dia nikah. Nggak ada pesta, cuma akad sederhana di rumah orang tuaku. Tapi kami bahagia. Sederhana tapi hangat. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. 1 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur yang nyambung sama kamar mandi. Tapi cukup buat kami berdua. Kalau malam, kami sering ngobrol di teras depan rumah sambil minum teh. Kadang bahas masa depan, kadang cuma ketawa-ketawa lihat kucing lewat. Tapi belakangan ini semua berubah. Beban hidup makin berat. Ibu Nisa kena sakit jantung dan butuh pengobatan rutin. 2 adiknya masih sekolah, SMA dan SMP. Bapaknya udah lama nggak kerja karena stroke ringan. Semuanya pelan-pelan numpuk jadi beban yang berat. Dan jujur, aku nggak selalu bisa bantu. Aku kerja udah maksimal, tapi tetap aja nggak cukup. Apalagi pas Ibu Nisa masuk rumah sakit. Kami harus cari pinjaman sana-sini. Suatu malam, aku pulang agak larut dari kerjaan pasang AC. Badanku pegal, keringetan, pengen langsung mandi. Tapi pas masuk rumah, aku lihat Nisa duduk sendirian di ruang tamu. Lampu cuma nyala 1, dan dia kayak lagi mikir berat. Matanya bengkak. Jelas dia habis nangis. Tapi begitu dia lihat aku, dia langsung senyum dan berdiri. Nggak apa-apa, cuma capek, katanya sambil ngeloyor ke dapur, nyiapin makan malam. Aku nggak nanya lebih jauh. Mungkin dia kepikiran soal keluarganya. Tapi sejak malam itu, dia mulai sering keluar malam. Awalnya aku pikir cuma sesekali, tapi makin lama makin sering. Katanya bantu temannya jualan online, bantu kirim barang, kadang katanya kerja part-time bersihin toko. Aku coba percaya, tapi hatiku nggak tenang. Soalnya tiap pulang, dia bawa uang lebih, beliin aku lauk, kadang kasih uang buat bensin, bahkan pernah kasih uang 1 juta. Katanya bonus bantuin temennya promosi produk. Aku pengen nanya lebih dalam, tapi takut kelihatan kayak suami yang curigaan. Tiap dia keluar malam, aku duduk sendiri di ruang tamu, nungguin dia pulang. Kadang jam 9, kadang lewat tengah malam. Dia selalu pulang dengan wajah biasa aja. Tapi aku tahu ada yang disembunyikan. Naluri suami itu nggak pernah bohong. Aku mulai merasa gagal. Gagal jadi suami, gagal jadi kepala rumah tangga. Kalau aja aku punya penghasilan tetap, mungkin Nisa nggak perlu ikut repot cari uang. Tapi di sisi lain, aku juga mulai curiga. Kenapa Nisa nggak pernah cerita detail kerjaannya? Kenapa dia selalu bilang, bantuin temen, tapi nggak pernah bilang siapa?
Aku tahan semua itu sendiri. Sampai akhirnya, suatu malam, aku mutusin buat ikutin dia diam-diam. Aku pura-pura tidur lebih awal, tapi begitu dia keluar rumah, aku ikut dari belakang. Jantungku deg-degan, keringat dingin keluar meski malam itu angin lumayan dingin. Aku nggak tahu apa yang bakal aku temuin. Tapi aku siap. Karena aku harus tahu, siapa sebenarnya yang kini ada di sampingku. Istri yang dulu janji bakal temani dari nol, sekarang sedang berdiri di titik yang aku udah nggak ngerti lagi. Malam itu, aku ikutin Nisa dari belakang sambil naik motor pelan-pelan. Dia naik taksi online. Jadi aku jaga jarak supaya nggak ketahuan. Awalnya aku kira dia bakal ke tempat temannya atau ke ruko buat bantuin jualan. Tapi ternyata arah jalannya makin lama makin masuk ke pusat kota. Jalanan makin rame, lampu-lampu makin terang, dan akhirnya, taksinya berhenti di depan sebuah bangunan besar. Hatiku langsung berdegup kencang. Itu tempat karaoke, yang dulu dia pernah kerja di sana. Tempatnya masih berdiri, bahkan lebih mewah dari terakhir aku lihat. Parkirannya penuh mobil-mobil bagus. Dan di sanalah dia turun. Pakai baju rapi, rambutnya diikat elegan, langkahnya cepat. Aku lihat jelas dari kejauhan. Tanganku gemetar. Rasanya nggak percaya. Aku pengen nyamperin, pengen teriak, pengen tanya langsung. Tapi kakiku kayak dipaku ke tanah. Aku cuma bisa duduk di atas motor, ngumpet di balik tiang, sambil ngelihatin dia masuk ke dalam gedung itu. 3 jam aku tunggu di situ. 3 jam yang rasanya kayak seharian. Aku cuma bisa melamun, mikirin semua yang pernah kami lewati. Apa semua itu bohong? Apa dia beneran balik ke dunia lamanya? Jam 12:30 dini hari, pintu gedung itu terbuka lagi. Dan aku lihat Nisa keluar, bareng seorang pria berjas, tinggi, rapi, kelihatan orang berduit. Mereka jalan berdampingan, kayak akrab banget. Bahkan si pria itu sesekali megang lengannya. Nisa nggak nolak. Mereka ngobrol, ketawa kecil, dan naik ke mobil sedan hitam yang udah nunggu di parkiran. Aku nggak tahan. Aku langsung gas motor, pulang ke rumah dengan hati berantakan. Aku nggak kuat lihat lebih lama. Takut pikiranku makin parah. Aku sampai rumah duluan, pura-pura tidur di kasur. Sekitar jam 2, Nisa baru pulang. Aku dengar suara kuncinya, langkah sepatunya pelan, lalu pintu kamar dibuka. Dia masuk, pelan banget, kayak takut ganggu aku. Aku merem pura-pura tidur, padahal hatiku nggak karuan. Dia duduk sebentar di pinggir kasur, kayak mikir. Terus dia ngelus rambutku sebentar, lalu langsung baring di sebelahku. Tapi malam itu aku tahu, antara kami ada jarak yang gak kelihatan, tapi terasa banget. Besok paginya aku pura-pura biasa aja. Nisa juga tetap kayak biasa, nyiapin sarapan, nyapa aku dengan senyum. Tapi aku tahu itu senyum yang dibuat-buat. Hati kecilku bilang, dia sembunyiin sesuatu. Tapi aku belum siap buat konfrontasi. Aku masih berharap ini semua cuma salah paham, atau mungkin dia dipaksa, atau entahlah. Aku cuma berusaha nyari alasan buat tetap percaya. Hari-hari berikutnya jadi makin aneh. Nisa makin rajin pulang larut. Tapi sekarang dia lebih hati-hati. Sering banget dia matiin HP kalau udah malam. Alasannya, baterai habis atau sinyal jelek. Tapi aku tahu, dia lagi nutupin sesuatu. Aku coba tanya pelan-pelan. Nis, kerjaanmu makin sibuk ya? Dia jawab cepat. Iya nih, temenku makin banyak pesanan. Aku cuma senyum kecil. Temenmu siapa namanya? Dia kelihatan kaget sesaat, tapi langsung jawab. Rani, yang dulu pernah main ke sini. Padahal aku tahu Rani udah pindah keluar kota 3 bulan lalu. Aku tahu karena aku follow dia di Instagram. Tapi aku nggak bilang apa-apa. Aku masih nahan. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lihat foto pernikahan kami yang digantung di tembok. Aku tatap lama-lama. Dalam foto itu, Nisa kelihatan bahagia, polos, dan yakin.
Tapi sekarang, aku bahkan gak tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku cuma duduk sambil mikirin, apa aku masih cukup jadi suami buat dia? Atau dia udah mulai nyari yang lain? Atau mungkin hatinya udah berpindah tempat? Tapi satu hal yang pasti, aku gak bisa diam aja. Aku harus tahu semua kebenarannya. Karena kalau ini terus-terusan, rumah tangga kami bisa hancur. Dan aku belum siap kehilangan dia. Tapi aku juga gak mau dibohongi terus-menerus. Besoknya aku mutusin buat tanya seseorang yang mungkin tahu lebih banyak dari aku. Sahabatnya sendiri. Besok paginya aku langsung ke warnet. Bukan buat ngelamar kerja atau nyari orderan. Tapi buat nyari akun Facebooknya Rani, sahabatnya Nisa. Aku inget dia pernah sering main ke rumah awal-awal kami nikah. Dulu mereka deket banget. Kemana-mana bareng. Tapi entah kenapa, udah berbulan-bulan Rani nggak pernah nongol lagi. Nisa juga udah nggak pernah nyebut namanya. Setelah aku cari-cari, akhirnya nemu akun Rani. Profilnya aktif, sering update status. Aku DM dia langsung. Rani, ini Reza, suaminya Nisa. Maaf ganggu. Aku pengen nanya soal Nisa. Boleh ngobrol? Nggak lama, dia bales. Iya, Za. Aku juga udah lama pengen ngomong, tapi bingung harus mulai dari mana. Kami janjian ketemu di warung kopi kecil, agak jauh dari rumah. Aku datang lebih awal, duduk gelisah, nunggu dia datang. 15 menit kemudian, dia muncul. Rani kelihatan ragu, matanya kayak nyimpen beban berat. Setelah pesan minum, aku langsung to the point. Rani, aku udah tahu Nisa kerja lagi di tempat karaoke itu. Tapi aku pengen denger dari kamu. Tolong jujur. Rani ngelus napas panjang, terus pelan-pelan cerita. Nis tuh sebenarnya nggak mau balik kerja kayak gitu, Za. Tapi waktu ibunya masuk rumah sakit, dan adiknya butuh uang buat bayar SPP, dia nggak tahu harus gimana. Dia nyoba jualan online, tapi nggak cukup. Terus ada mantan manajernya yang nawarin balik kerja lagi. Cuma entertain. Katanya, nggak lebih. Dia bilang cuma sementara. Aku diam, nyimak sambil nahan amarah yang campur sedih. Tapi kenapa dia nggak cerita sama aku? Karena dia takut kamu marah, atau ninggalin dia. Dia malu. Dia bilang kamu terlalu baik buat tahu dia kerja kayak gitu lagi. Aku ngepalin tangan. Rasanya kayak ditusuk. Sekarang dia kayak udah nyaman lagi kerja di sana. Ran, aku lihat dia bareng laki-laki waktu pulang kerja. Mereka kelihatan dekat. Rani kelihatan ragu, tapi akhirnya dia ngangguk pelan. Aku tahu siapa yang kamu maksud. Namanya Ardi. Pelanggan tetap di tempat Nisa kerja. Dari cerita Nisa, Ardi itu sopan, perhatian, dan gak pernah macem-macem. Tapi, akhir-akhir ini, aku ngerasa Nisa mulai berubah waktu cerita soal dia. Aku langsung nunduk. Rasanya kayak dikhianati 2 kali. Jadi, dia beneran suka sama pria itu? Rani nggak langsung jawab. Tapi dari raut wajahnya, aku udah tahu jawabannya. Maaf, Za. Tapi aku rasa Nisa sendiri lagi bingung. Dia kayak kehilangan arah. Antara rasa bersalah ke kamu, dan rasa simpati ke pria itu. Aku nggak bisa nahan air mata. Aku, laki-laki, suami, teknisi AC yang tiap hari banting tulang buat istri, sekarang harus nelen kenyataan kalau hatinya mulai terbagi. Tapi aku nggak marah ke Rani. Justru aku berterima kasih. Karena dia jujur. Sebelum kami pisah, Rani sempat bilang, Nisa tuh masih sayang sama kamu, Zah. Tapi dia terlalu takut. Dan mungkin juga terlalu capek hidup dalam tekanan. Dia cuma butuh kamu tarik dia balik. Sebelum semuanya terlambat. Aku pulang ke rumah sore itu, bawa hati yang berat banget. Di depan rumah, aku lihat motor Nisa udah terparkir. Dia udah pulang duluan. Biasanya dia senyum waktu aku dateng. Tapi kali ini dia diam. Aku pun masuk.
langsung duduk di kursi ruang tamu tanpa buka suara. Beberapa menit kemudian, dia duduk di sampingku. Nggak ada suara, hanya sunyi. Tapi hatiku ribut. Akhirnya, aku buka suara pelan. "Nis, aku tahu semua." Dia kaget. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. "Maksud kamu?" Aku menatap matanya dalam-dalam. "Aku tahu kamu kerja lagi di tempat karaoke. Aku tahu soal Ardi. Dan aku juga tahu, kamu lagi bingung." Dia langsung nangis. Nggak banyak kata. Hanya air mata yang mengalir deras. Tapi dari tangisnya itu, aku tahu, dia nggak lagi bisa sembunyi. Aku minta maaf, Za." Aku diam. Tapi hatiku berteriak. Aku nggak tahu harus marah, harus peluk dia, atau harus pergi dari rumah ini. Tapi yang pasti, hari itu jadi hari di mana semua topeng runtuh. Sekarang, semua terserah dia, dan juga aku. Apa kami masih mau lanjut, atau berhenti di sini? Tangisan Nisa malam itu masih terngiang di kepalaku. Aku duduk mematung, sementara dia terduduk di lantai dengan wajah tertutup kedua tangannya. Suara isakannya membuat ruang tamu sempit itu terasa makin sesak. Tapi aku nggak bisa langsung marah. Hatiku campur aduk. Marah, kecewa, sedih, bingung. Rasanya semua datang bersamaan. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu, Za. Tapi aku juga nggak bisa bohong soal apa yang aku rasain belakangan ini. Katanya pelan, nyaris berbisik. Aku menunduk. Tanganku mengepal di atas lutut. Aku pengen teriak, pengen marah, pengen nanya kenapa semua ini harus terjadi. Tapi yang keluar dari mulutku malah, "Kamu beneran jatuh cinta sama pria itu, Nis?" Dia nggak langsung jawab. Matanya masih merah, pipinya basah. Lalu dia angguk pelan. "Awalnya nggak. Aku cuma kerja. Aku jaga jarak. Tapi makin lama, dia baik. Dia beda dari kebanyakan pelanggan. Dia sering tanya soal hidupku, soal keluargaku. Dia dengerin. Dan aku ngerasa dihargai, dimengerti." Jantungku rasanya ditusuk. Aku cuma bisa nahan napas panjang. Tapi aku tetap dengerin. Tiap malam aku pulang, aku ngerasa bersalah. "Za, aku tahu aku bohong. Aku tahu aku salah. Tapi, di rumah ini aku juga ngerasa makin jauh dari kamu. Kamu sibuk kerja terus. Capek, sering diam. Kita nggak pernah ngobrol kayak dulu. Aku ngerasa sendiri. Aku tahu, sebagian dari itu benar. Aku terlalu fokus cari uang. Aku pengen buktiin diri. Pengen bikin hidup lebih layak buat dia. Tapi mungkin caraku salah. Aku lupa bahwa Nisa nggak cuma butuh uang. Dia butuh aku juga. Terus sekarang kamu mau apa?" Tanyaku pelan. Dia diam lama. Matanya kosong. Lalu dia jawab lirih. "Aku mau berhenti kerja di tempat itu. Aku nggak sanggup lagi. Tapi aku juga butuh waktu buat jujur ke diriku sendiri. Apa perasaan ini cuma simpati? Atau beneran cinta?" Aku berdiri pelan, jalan ke dapur, tuang air putih buat kami berdua. Tanganku masih gemetar. Tapi aku berusaha tenang. Saat aku duduk lagi di depannya, aku bilang, "Kalau kamu udah nggak sayang aku, bilang aja. Aku bisa pergi." Dia langsung geleng. "Nggak, Za, aku masih sayang kamu. Tapi aku juga bener-bener kacau sekarang. Aku ngerasa kotor, hina, dan aku nggak pantas dicintai siapapun." Aku tatap dia lama. Lalu aku bilang, "Kalau kamu masih sayang, aku bakal tunggu kamu. Sampai kamu yakin mau tetap sama aku. Tapi kalau suatu hari kamu lebih milih dia, aku bakal mundur. Asal kamu jujur." Dia nutup wajahnya lagi. Lalu pelan-pelan dia maju, meluk aku. Tangisnya pecah lagi di bahuku. "Maafin aku, Za, maafin aku." Aku balas pelukan itu. Tapi kali ini, aku peluk bukan karena aku nggak marah. Aku peluk karena aku tahu, kadang cinta nggak cuma tentang memaafkan,
tapi juga tentang melepaskan. Kalau memang itu jalan terbaik. Malam itu kami tidur di tempat yang sama, tapi perasaan kami masih jauh. Aku tahu, luka ini nggak bakal sembuh dalam sehari. Tapi setidaknya semua topeng udah jatuh. Kami udah buka semua. Dan sekarang, tinggal waktu yang bakal nunjukin, apakah kami masih bisa saling genggam, atau harus saling lepas. Pagi itu suasana rumah sunyi sekali. Aku duduk di pinggir ranjang sambil melihat Nisa yang masih tidur dengan wajah lelah. Matanya sembab. Mungkin semalaman dia habis menangis lagi saat aku sudah terlelap. Rasanya rumah ini bukan rumah yang sama seperti dulu. Dindingnya masih itu-itu juga. Perabotnya juga masih yang kami beli dari hasil nabung bareng. Tapi suasana hatinya udah beda. Beberapa hari setelah malam itu, kami hidup seperti biasa, tapi semuanya terasa nggak biasa. Aku masih kerja seperti biasa, berangkat pagi, pulang malam. Tapi kali ini, tiap kali aku pergi, aku selalu berpikir, apa saat aku balik nanti, Nisa masih akan di rumah? Dia juga berhenti keluar malam. Nggak ada lagi alasan, bantuin temen jualan, atau nganterin paket. Dia lebih banyak di rumah, masak, nyuci, bersih-bersih, tapi tatapannya kosong. Dia kelihatan bingung, kayak orang yang nyari jalan tapi belum nemu arah. Sampai suatu sore, pas aku baru pulang kerja dan baru buka sepatu, aku lihat koper kecil udah ditaruh di ruang tamu. Aku langsung diam. Jantungku berdebar. Nisa keluar dari kamar, pakai gamis sederhana, wajahnya tanpa make up. Aku mau ke rumah orang tuaku dulu, Za, katanya pelan. Aku diam. Mau pergi. Bukan pergi ninggalin kamu, tapi pergi buat tenangin diri. Aku perlu waktu. Aku mau jauhin semua, termasuk dia. Aku udah blokir nomornya. Aku udah bilang ke tempat karaoke itu kalau aku nggak balik lagi. Aku cuma mau tenang dulu, dan mikir jernih. Aku duduk di sofa, pelan. Ini keputusanmu. Dia angguk. Iya. Aku nggak mau terus-terusan ngecewain kamu. Tapi aku juga belum siap ngasih jawaban, apa aku bener-bener masih bisa nerusin ini semua. Aku sayang kamu, tapi aku juga tahu, aku udah lukain kamu terlalu dalam. Aku tarik napas panjang. Aku nggak bisa marah. Bahkan untuk mencegah dia pergi pun, aku nggak sanggup. Karena aku tahu, ini bukan soal ego. Ini soal hati yang terluka dan butuh ruang untuk sembuh. Akhirnya aku berdiri. Aku angkat koper kecil itu dan antarkan sampai ke depan pintu. Sebelum dia naik ojek online yang nunggu di luar pagar, dia balik badan, menatap aku dalam-dalam. Za, kalau suatu hari aku kembali, dan kamu masih buka pintu buat aku janji bakal jadi istri yang baru. Bukan perempuan yang kamu ragukan, tapi perempuan yang berdiri di sampingmu. Dari nol. Lagi. Aku senyum tipis. Meski rasanya kayak nyekik di dada. Pintunya nggak akan aku kunci. Tapi hati aku, cuma kamu yang bisa buka lagi. Dia tersenyum, berlinang air mata. Lalu dia naik motor itu dan perlahan pergi. Hari-hari setelah kepergiannya terasa sunyi, tapi juga terasa ringan. Aku bisa bernafas lebih lega, bukan karena aku senang dia pergi, tapi karena semua yang selama ini ditutup-tutupi, akhirnya terbuka. Setiap malam aku duduk di teras rumah, minum teh sendirian. Kadang aku buka foto lama kami, kadang cuma melamun sambil lihat bulan. Aku nggak tahu apakah dia bakal balik. Aku juga nggak tahu apakah hati kami bakal ketemu lagi di titik yang sama. Tapi satu hal yang aku tahu, aku pernah mencintai dia dengan tulus. Dan kalaupun akhirnya dia nggak kembali, setidaknya aku sudah berjuang sebaik mungkin. Cinta kadang gak selalu harus berakhir bersama. Tapi kalau Tuhan izinkan, mungkin suatu hari, dia bakal kembali. Bukan sebagai istri yang patah, tapi sebagai perempuan yang menemukan dirinya kembali, dan memilihku lagi.